kita akan melanjutkan dari dan menyelesaikan dari misi daripada gereja IMC. Minggu yang lalu dan beberapa minggu berturut-turut kita sudah pelajari tentang misi dari gereja ini. Yang pertama adalah move by love, kemudian move by apa, saudara masih ingat? Move by faith. Nah, kita akan lihat. Oke. Kita dulu bahwa visi kita adalah make disciple of all nation, open the way, spread out the gospel, demonstrate the power of God, release the captive, help the needy, heal the sick, help the needy. Kemudian various gift and talent should be released and maximized for God's glory. Make sure that the Lord Jesus Christ is the center of our movement. Oke. Kemudian kita ulangi coba lagi apa itu misi. Ya, misi yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan visi gereja. Ya, supaya kita juga ingat, karena misi ini adalah seperti kendaraan, like a vehicle to reach the vision. Kita punya visi, tapi kalau kita nggak ada misinya, ya sama dengan nothing, ya. Jadi untuk mencapai visi adalah satu dream di depan, tapi kalau misi adalah currently, now, sekarang. Ya, it present and current activities. Jadi aktivitas sekarang ini, bukan akan datang, sekarang. This mission. Ya, what do we do? Apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini? Itu misi. Yaitu untuk menggenapi apa yang jadi visi. What do we serve? Apa yang sedang kita layani? Kita melayani apa? Ya, how will we do it? Bagaimana kita mengerjakannya? Kemudian, why do we exist? Mengapa kita ada? Ya, itu semua adalah untuk menggenapi daripada visi yang sudah diberikan kepada kita. Ya, oke. Ya, misi yang pertama adalah move singkatan dari tadi itu, make disciple of all nation, open the way, spread the gospel, demonstrate the power of God, release the captive, heal the sick, and help the needy. Kemudian move by the love of God. Untuk mencapai move tadi itu, yang pertama adalah the love of God. Tanpa love nggak bisa. Kita sudah dengar beberapa minggu berturut-turut, saya sudah sharekan tentang kasih Allah itu. Yang kedua adalah move by faith. Ya, ini minggu lalu, 2 minggu lalu saya sudah share tentang faith. Ya, yang ini yang akan kita dengar sama-sama. Move by the power of the Holy Spirit and move for His glory. Ini daripada misi kita. Nah, saudara kalau perhatikan di sana, yang dari kita cuma satu, yaitu yang kedua, faith. Yang tiga itu semuanya dari Tuhan. Move by the love of God. Kita nggak bisa move kalau tanpa kasih Allah. Dan Allah yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita bisa mengasihi yang lain. Maka saudara secara nggak langsung kadang-kadang kita aja, ayo datang ibadah yuk pada Tuhan. Ayo, kita itu ada gerakan hati secara spontan kadang-kadang tanpa kita pikirkan. Karena apa? Karena ada kasih Allah dalam hati kita. Karena kasih itu sudah kita dapatkan lebih dahulu. Nah itu, jadi move kita dengan kasih, dengan love of God, bukan love of human being. Nah, kemudian yang kedua, ini baru dari kita. Move by faith. Nah, faith ini bicara tentang iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Itu. Jadi yang kedua adalah move by faith. Jadi kita bisa masuk menggenapi visi itu kalau kita punya iman. Enggak ada iman, enggak bisa. Ya, kita sudah mendengar, saya nggak usah jelaskan lagi mengenai iman. Kemudian move by the power of the Holy Spirit. Ini yang akan kita bahas. Jadi kita bergeraknya, move-nya itu dengan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, jadi ini Roh Kudus juga bukan dari kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya yang tinggal dan menyertai orang percaya. Itu yang akan memampukan kita untuk bisa menggenapi seluruh rencana Allah dalam menggenapi apa yang jadi kehendaknya. Yang keempat, move for His glory. Jadi kita reaching itu bisa untuk menggenapi visi yang Tuhan berikan. Kalau itu bukan untuk kemuliaan kita, kalau itu bukan untuk nama kita, kalau itu bukan supaya saya terkenal, tapi semuanya Tuhan supaya untuk kemuliaan namamu.
Tuhan supaya untuk engkau. Barulah ini akan bisa kita capai, saudara. Jadi ini saudara bisa pertimbangkan, saudara bisa masukkan dalam hati, saudara pelajari dengan benar, visi ini benar enggak. Kita bisa uji semua, saudara, ya. Dan semua ini supporting ayat-ayatnya sudah saya sharekan dari Move by the Love of God, Move by Faith. Sekarang kita akan lihat supporting ayat-ayat dari Move by the Power of the Holy Spirit. Oke. Move by the Power of the Holy Spirit. Yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang pertama, saya kasih bold letter di sana, kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, tidak ada satu roh yang bisa ngaku, yang bisa menyebut Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, kecuali Roh Kudus. Dan setiap kita, saya percaya kita semua percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Tuhan itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Ini adalah Roh Kudus. Orang luar nggak bisa bicara ini, saudara. Kalau orang di jalan, apalagi yang mabuk-mabuk itu, saudara ngomong, Yesus, percaya kamu Yesus Tuhan, dimaki-maki yang iya nama Yesus di sini. Nah, hanya Roh Kudus. Jadi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sebenarnya orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam hidupnya itu ada kuasa. Jelas ada kuasa. Nah, sekarang bagaimana kita untuk membangkitkan itu kuasa? Dan ini perlu iman. Itu. Jadi makanya tadi itu kalau tanpa iman nggak mungkin kita bisa bergerak juga. Karena bergerak ini harus ada iman. Tuhan sudah melengkapi kita dengan kasih. Tuhan sudah melengkapi kita dengan kuasa, dengan Roh Kudus yang diberikan tinggal dalam kita. Tapi sekarang kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa melangkah, saudara. Nah, ini semuanya link. Makanya move mission ini sangat dahsyat sekali. Saya juga waktu mendapatkan semua dari Tuhan ini, saya nggak pernah berpikir sejauh ini gitu. Tapi dalam berjalannya waktu itu, saya bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan kasih itu. Karena kalau dari pikiran manusia saya nggak mungkin, saudara, bisa mencetuskan visi dan misi ini gitu. Jadi saya luar biasa sekali. Ya, jadi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, sehingga kita bisa jadi saksi, bukan jadi batu sandungan gitu loh. Jadi karena kita kita dipanggil, memang di call out, dipanggil keluar oleh Tuhan supaya kita itu menjadi sesuai dengan rencana Tuhan itu. Nah, karena dosalah membuat manusia itu bengkok. Karena dosalah membuat manusia itu sakarpe dewe, semaunya sendiri, saudara. Itu semau gue kalau orang Jakarta ngomong, ya. Itu. Jadi tapi karena begitu mendapatkan Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita punya kuasa. Kuasa apa? Untuk menguasai diri dulu. Sebelum menguasai orang lain, menguasai diri, ada pengontrolan diri. Itu ada kerendahan hati. Roh Kudus itu dahsyat sekali. Dia memampukan kita untuk kita bisa punya kerendahan hati, untuk memampukan kita untuk kita tidak berbuat dosa, untuk memampukan kita bisa mengasihi, untuk memampukan kita membuat juga mujizat juga. Jadi luas sekali, ya. Oke, move on. Sebab ayat 39 dari pasal 2 Kisah Rasul, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Lihat, saudara, kata dipanggil ini, saudara dan saya itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Ya, jadi bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, ini waktu itu Tuhan, ya, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita kalau nggak dipanggil, kita nggak bisa, saudara, datang kepada Dia. Yohanes 6:44 sama Yohanes 6:65. Kalau bukan Bapa yang menarik kita, Tuhan Yesus katakan, nggak mungkin kita bisa datang kepada Dia. Kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena kasih karunia, kata Tuhan Yesus, tidak mungkin engkau bisa datang kepada Aku. Jadi semua ini adalah kehendak Bapa, kehendak Allah sendiri. Jadi bagi kamulah yang akan dipanggil. Lah kita ini ada sekarang, pagi ini ada, kita orang yang dipanggil. Amin. Amin. Kita orang yang dipanggil. Bukan kita ujuk-ujuk bisa datang sendiri, enggak bisa. Enggak akan bisa. Karena apa? Ini kegelapan yang ada, dosa yang ada itu yang menghalangi kita untuk bisa datang kepada Dia.
Tetapi kalau kita bisa datang karena memang kehendaknya, karena memang rencananya, maka ini yang harus kita syukuri. Ya, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, yang sudah diselamatkan, bahkan yang sudah diberikan karunia Roh Kudus, supaya kita bisa masuk ke dalam rencananya ini. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus gini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, ya, hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan akan apa? Kekuatan roh. Jadi waktu Paulus berbicara, saya pun waktu berbicara enggak pakai hikmat saya sendiri. Kekuatan roh. Karena apa? Saya punya iman. Iman itu yang bicara bahwa Roh Kudus ada dalam saya, yang memberikan kuasa kepada saya, yang memampukan saya bicara. Itu. Sehingga pada waktu kita menyadari itu, bahwa Roh Kudus yang berbicara, maka firman ini jadi hidup. Firman ini ada kuasanya, bisa merubah hati orang. Firman ini bisa memengaruhi orang. Orang yang jahat jadi baik. Orang yang lemah jadi kuat. Orang yang susah bisa terhibur. Karena apa? Ada kuasa, ada kekuatan roh. Bicara kekuatan ini power, spirit is power, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Demonstration, the demonstration of power, demonstrasi daripada kuasa Tuhan. Itu. Jadi kita move by the power of the Holy Spirit. Misi kita ini, kegerakan kita ini untuk menggenapi visi itu, ya, move itu dengan the power of the Holy Spirit. Baru bisa. Dengan the love of God. Dengan our faith. Dengan iman kita. Ya. Supaya iman kamu, nah ini, jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada siapa, saudara? Kekuatan Allah. God is power. Ini kita bicara tentang power ini. Tentang kuasa ini, tentang kekuatan. Jadi supaya imanmu tidak bergantung kepada hikmat manusia. Ini manusia ini, waduh, kalau sudah ngomong kadang-kadang nggak bisa dikalahkan, saudara. Ya, dengan hikmatnya, dengan segalanya. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan kan nothing, nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Oleh sebab itulah di sini katakan supaya iman kamu, karena kata apa itu pemberitaanku, kata-kataku yang kusampaikan bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan, akan kuasa Roh Kudus, spirit power, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu. So that your faith might not rest on man's wisdom, but on God's power. Luar biasa. Dari pagi saya terbakar bicara ini pada anak muda. The presence is very strong. Oke, saya teruskan dulu. Kepada jemaat Roma juga dikatakan, saudara. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Jadi Kristus ini adalah Mesias atau yang diurapi atau urapan. Jadi urapannya yang ada dalamku. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh urapan itu yang ada dalamku, Kristus itu. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dan perkataan dan perbuatan. Tidak mungkin seseorang itu mampu untuk memimpin bangsa-bangsa, untuk menjadi pemimpin di dalam pekerjaan ilahi ini, kalau tidak ada pengurapan itu, saudara. Kalau tidak ada leading, bimbingan dari Roh Kudus, kekuatan, kemampuan dari God is power, nggak mungkin, saudara. Jadi semuanya itu adalah pekerjaan roh sesungguhnya, dan kita ini cuma instrumen sebetulnya. Nah, oleh sebab itulah berbahagialah kita yang saat ini masih diberi kesempatan hidup dan masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat rencana Tuhan yang besar ini, supaya setiap kita bisa masuk untuk menggenapi apa yang jadi rencananya. Maka seperti yang saya sudah explain tentang visi gereja tahun 2025, fulfilling God's plan.
ya, menggenapi rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Ya. Dan ini adalah bekal kita untuk menggenapi itu semua. Ya. Dengan the power of the Holy Spirit. Look. Jadi, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh Allah. In the power of signs and wonders, in the power of the Spirit. Saudara tahu pelayanan gereja di sini banyak sekali melakukan mujizat, banyak demonstrasi kuasa, dan itu merupakan visi daripada MOVE. Open the way, spread the gospel, kemudian demonstrate the power of God. Waktu dapat visi itu 24 tahun yang lalu, enggak pernah ngerti, saudara. Sampai pelayanan itu digenapi banyak mujizat. Orang sakit disembuhkan. Banyak hal-hal Tuhan lakukan perkara-perkara besar melalui pelayanan kita. Ya. Bahkan hujan pun gak bisa turun, kita turunkan hujan turun. Waktu hujan deras mau mengubur kematian waktu itu, langsung kita terang jadi terang langsung. Itu sangat dahsyat sekali. Dan ini demonstrasi daripada kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Alam itu akan tunduk kepada manusia. Manusia yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Karena apa? Kita ini wakilnya Tuhan. Representative of the kingdom of God. Gak main-main, saudara. Makanya setan iblis itu gak bisa apa-apa dengan kita. Kalau kita benar-benar orang yang beriman, orang yang sudah merasakan the love of God, maka kita akan bisa mampu bergerak. Karena apa? The power of the Holy Spirit is di dalam kita, saudara. Apa yang gak bisa kita kerjakan? Nothing is impossible. Ingat, minggu-minggu lalu saya katakan, Yesus katakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, pohon itu kamu lempar, terlempar. Gunung itu pun kamu pindahkan ke laut, pindah. Saking itu perumpamaan begitu dahsyatnya. Nah, saudara, berarti apa? Tuhan katakan, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Pergilah jadikan bangsa muridku. Aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Artinya apa? Kuasa itu kuberikan kepadamu. Ya. Minggu lalu saya masih ingat, kita masih ingat tentunya bahwa kuasa untuk mengejak kalajengking, mengejak ular sudah diberikan pada kita. Nah, kepada jemaat Tesalonika juga sama. Tadi kepada jemaat Korintus, kemudian kepada jemaat Roma. Ini jemaat yang berbeda-beda. Paulus bicara tentang kuasa Roh Kudus itu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Pagi ini saya memberitakan Injil, saudara. Ya. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Ya, saya garis bawahi. Ya, saya bullet letter sana. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya, saudara perhatikan ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tetapi juga dengan kekuatan. With power. Dalam bahasa Inggrisnya jelas. But also with power. With the Holy Spirit. Ya, dengan kuasa dan dengan Roh Kudus. Injil itu disampaikan. Injil itu nyampe kepada kita. Bukan dengan kata-kata biasa saja. Tetapi dengan kekuatan. With power, kekuatan Allah, dan dengan Roh Kudus. Dahsyat. Pertanyaannya, yakinkah kita? Percayakah kita akan hal ini? Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau kita percaya, nothing is impossible. Nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, amin. Nggak ada yang mustahil. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Bukan roh ketakutan. Melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. God did not give us spirit timidity, but a spirit of power. Lagi. Ini Timotius murid daripada Paulus sendiri. Diingatkan dia. Ingat. Tuhan gak memberikan kepada kita roh takut.
roh khawatir, roh bimbang. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Spirit of power. Saudara, spirit of power. Saudara yakin gak? Ada power dalam hidup saudara. Maka jangan jadi orang loyo, saudara. Jangan jadi orang lemah. Jangan jadi orang sedikit-sedikit stres. Sedikit depresi. Sayang, saudara. Betul gak? Saudara perhatikan. Ini benar. Ini tinggal bagaimana saudara grab. Bagaimana saudara imani. Ini Injil. Saya sedang memberitakan Injil. Saya sedang share tentang Injil. Bukan tentang diri saya. Because our gospel came to you. Not simply with words. Jelas bahasa Inggrisnya, saudara. But also with power. With the Holy Spirit. Ada kuasa di sini. Dalam pemberitaan ini ada kuasa. Kalau saudara grab, saudara tangkap, saudara imani, kuasa itu bekerja dalam hidup saudara. Saudara nggak akan jadi orang pulang jadi orang yang cengeng lagi. Nggak ada orang yang kayak hidup tanpa harapan. Sebab apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita yang akan memimpin kita, melindungi kita, menyertai kita, mengajar kita, mengawal kita, mengarahkan kita. Itu jelas sekali, saudara. Jelas. Siapa sih yang hidupnya benar di dunia ini? Gak ada yang benar. Tetapi waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kemudian anugerah Allah kita terima dan kita imani, maka terjadilah satu perubahan hidup. Berubah hidup ini. Siapa yang bisa merubah kita? Gak ada, saudara. Orang tua kita pun juga gak bisa merubah kita. Amin? Gak ada. Tapi Roh Kudus itu bisa bicara pada kita. Membawa kita kepada kebenaran. Tanpa kita sadari. Yang dulunya kita mungkin hidup gak benar. Lama-kelamaan jadi benar. Gak, tanpa kita sadari. Ada kekuatan yang membawa kita. Tanya Jim Melen itu. Dulu tukang main dia. Tapi ketika Tuhan jamah dia, forget it lah untuk mau main. Benar gak? Kekuatan siapa? Gak ada yang bisa. Tapi ada sesuatu kekuatan yang di dalam ini, saudara, yang merubah kita, yang memberikan hikmat pada kita. Mungkin yang tadinya tukang gosip, kata-katanya selalu melemahkan orang. Kalau Roh Kudus itu datang, dia pasti berubah. Tapi kembali dari pihak kita sendiri. Mau gak kita berubah? Mau gak kita punya iman bahwa Tuhan yang sudah memanggil saya ini, Tuhan yang sudah memanggil saudara ini, adalah Tuhan yang baik sekali. Yang mau membawa kita kepada rencananya, kepada hidup dalam kebenaran dan jadi kemuliaannya. Itu. Sehingga kita masih diberi kesempatan hidup supaya jangan sampai terlambat. Jadi kalau sampai sekarang ini masih hidup kita nggak benar, karena yang tahu Tuhan sama diri kita sendiri. Ya. Kadang kita bisa bersandiwara. Ya, kalau hari Minggu, waduh kita kayak malaikat. Ada banyak itu sering kita dengar. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, ya hidupnya kayak setan, orang kesetanan. Tapi Minggu beda lagi, saudara. Tetapi orang yang sudah benar-benar menerima Roh Kudus, ada kuasa dalam hidupnya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama. Dia akan tetap sama, gak berubah. Karena ada kuasa yang di dalamnya yang sanggup mengubah dia. Gitu. Jadi saudara, menyadari akan apa yang Tuhan berikan pada kita. Ini yang akan membuat kita menjadi orang itu tidak mudah lemah. Karena ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang diberikan pada kita. Yang akan mengarahkan kita. Yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Membangkitkan kekuatan kita. Tapi sebentar lagi nanti kita kadang-kadang dipengaruhi dengan kata-kata yang melemahkan. Tapi kalau kita ada kuasa Tuhan, pental saudara, ya nggak mempan, gitu. Kita nggak akan terpengaruh. Gitu. Makanya kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, nggak kuat dalam iman, kita mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kita.
Karena keadaan ini akan terus menekan kita. Dunia tidak semakin baik, Alkitab katakan. Semakin sulit, saudara. Tantangan juga semakin sulit, saudara. Oleh sebab itulah Tuhan sudah tahu memperlengkapi kita. Diperlengkapilah kita. Jadi waktu Yesus itu masih di bumi, masih di dunia, kalau ada Yesus aman semuanya. Apapun juga aman. Maka Yesus katakan, lebih baik aku pergi supaya aku bisa mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Yaitu mengirimkan Roh Kudus supaya tinggal di dalammu, menyertaimu, mengajarmu, menuntunmu sampai kesudahan zaman. Yakin gak? Di dalam saudara ada Roh Tuhan yang tinggal dalam saudara. Ini saudara, penting sekali. Ini yang Roh ini yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ini juga yang akan membangkitkan kita. Karena apa? Darah dan daging tubuh kita gak akan bisa mengisi kerjaan surga. Mati dikubur, tetapi roh yang ada dalam kita. Roh yang membangkitkan Yesus, dikatakan firman Tuhan. Roh itu juga yang akan membangkitkan kita nanti. Jadi jangan pernah takut dalam hidup ini. Yang penting setia saja, beriman saja. Maka semuanya akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita, saudara. Lagi-lagi kuasanya itu bekerja dalam kita. Kalau enggak, kita enggak mungkin bisa ada pagi ini. Bangun pagi, Tuhan saya mau datang beribadah. Karena ada kuasa Tuhan. Tuhan saya mau melayani Engkau. Karena ada kuasa Tuhan. Itu yang mendorong kita. Itu yang memberikan kekuatan pada kita. Meskipun tantangan enggak sedikit, saudara. Apalagi kalau mau melayani Tuhan, tantangannya banyak sekali. Benar enggak, Evelyn? Banyak. Siapa saja. Betul nggak? Banyak. Kalau mau maju itu, kalau nggak maju, tenang aja, nggak ada. Tantangannya sedikit. Tapi kalau sudah mau melangkah, sudah. Maka mau melayani gitu. Tantangannya banyak. Tetapi jangan pernah lemah. Jangan pernah patah semangat. Never give up. Karena apa? The Spirit of God is in you. Itu. Roh Tuhan ada padamu, kuasanya ada dalammu, saudara. Dia yang memampukanmu. Bukan siapa-siapa, dia sendiri, saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dalam bahasa Inggrisnya, He does everything by His power that is working in us. Sedang bekerja dalam kita. Kuasanya sedang bekerja dalam kita. Saudara yakin gak? Ini harus diterima dengan iman, saudara. Kuasa Tuhan itu sedang bekerja dalammu, saudara. Saya yakin sekali itu. Sangat-sangat yakin. Kuasa Tuhan ada sedang bekerja dengan kuatnya dalam saya. Dan saudara imani juga itu. Karena Tuhan itu kan gak pilih kasih. Gitu. Dia gak favoritism. Kepada semua orang dia gak beda-bedakan. Yang penting respon iman kita, saudara, kepadanya. Percaya kita kepadanya. Semakin kita menaruh kepercayaan kita kepadanya, semakin dinyatakan oleh Tuhan semuanya. Hatinya, bukan cuma kuasanya aja, hatinya, pemeliharaannya, penyertaannya, perlindungannya. Banyak kalau saya cerita itu, saudara. Ya, kita kesini lagi. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Lukas, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking. Ini bicara tentang kuasa kegelapan, saudara. Setan iblis. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga apa? Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Tuhan berikan kekuatan itu. Tuhan berikan kuasa itu kepada gereja Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Makanya dikatakan kita adalah lebih dari pemenang, bukan the loser. We are more than conqueror dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bukanlah orang-orang yang kalah, tapi kita pemenang-pemenang, bukan karena kita hebat, karena Kristus sudah mati bagi kita supaya kita bisa menang. Kemenangan Kristus bangkit dari kematian merupakan kemenangan kita.
Dan dia adalah yang sulung yang pertama mendemonstrasikan bahwa kematian tidak berlaku bagi orang percaya. Yesus membuktikan dulu. Setelah itu setiap orang percaya. Maka kita hari Minggu datang untuk merayakan kemenangan kita. Nah, jangan salah, hari Minggu itu kita datang ibadah ini untuk merayakan kemenangan, saudara. Jadi sayang sekali kalau hari Minggu kita nggak datang ibadah, kita mau cari uang apa saja itu terserah. Tapi ini perayaan merayakan kemenangan kita sesungguhnya hari Minggu itu. Seminggu sekali Tuhan kasih datang beribadah, merayakan kemenangan kita. Berbahagialah kita yang terus, saudara, untuk hidup di dalam kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Karena kalau kita melihat ayat-ayat ini, apakah Tuhan menelantarkan kita? Umpamanya kalau kita sampai, ya kan, hari Minggu itu enggak kita pakai untuk ibadah. Apa Tuhan menelantarkan kita? Omong kosong. Enggak mungkin. Tuhan bisa mencukupi kita lebih dari segalanya. Saya sudah membuktikan, saudara. Saya sudah mengalami banyak, saudara, tentang hidup ini. Kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dahulu di atas segalanya, maka Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa itu yang mati-matian mencari uang, itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri yang ngomongin. Tapi carilah kerajaan Allah itu dahulu. Amin. Amin. Haleluya. Itu tadi move by the power of the Holy Spirit. Saya rasa saya akan selesaikan, saudara, tanggung sudah. Move. Yang keempat, move for His glory. Ya, jadi move untuk kemuliaannya. Jadi kita akan bisa melakukan, menggenapi visi dari move itu apabila kegerakan kita ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk nama saya, bukan untuk nama siapa-siapa, bukan saya terkenal, bukan supaya saya dipuji orang. Enggak, ini untuk semuanya untuk Tuhan. Kalau ini kita lakukan semuanya untuk Tuhan, maka jadilah kita pasti bisa menggenapi semua visi. Sebab Roma 11:36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini satu pernyataan yang luar biasa sekali, sebab segala sesuatu itu dari Dia memang. Semua ini dijadikan karena Dia. Dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, saya tulis di renungan pagi kapan itu. Betapa indahnya ya kalau ciptaan itu semuanya terutama manusia tentu ya dicipta dengan sesuai dengan gambarnya, saudara. Saya katakan di renungan pagi minggu lalu atau 2 minggu lalu bahwa kalau kita mengerti bahasa ya, tiap pagi, kalau di sini mungkin nggak pernah dengar ayam berkokok, saudara. Tapi kalau di Indonesia, kita dengar ayam berkokok ya, kalau pagi. Belum ini, matahari belum muncul ya. Tapi sudah, ya kan, kukuriku. Nggak tahu yang bagaimana lagi, suaranya macam-macam lah ya. Belum lagi kicauan burung, saudara. Nah itu kalau di dekat rumah saya, saudara, karena ada pohonnya itu banyak. Tiap pagi itu, saudara, dia bangun, saudara, 3:30 itu sudah ngoceh. 3:30 pagi sudah. Yang sana, yang sana, saut-sautan. Dan saya percaya semua ini, Lord for your glory. Kalau kita bisa mengerti bahasa itu, banyak hal, saudara. Jadi semuanya hanya untuk Dia. Karena apa? Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi semuanya itu juga kepada Dia. Bukan kepada saya, bukan kepada siapa-siapa. Bukan kepadamu, bukan kepada istrimu, bukan kepada suamimu, bukan kepada anak-anakmu, bukan kepada orang tuamu, kepada Dia. Lord of Lord and King of King. Ini yang jadi movement kita. Pemazmur katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini himbauan juga. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Karena hanya Dia memang yang layak dimuliakan. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sujud di hadapannya. Hari Minggu kita datang, kita worship Dia. Worship the Lord in the beauty of holiness. In holy array. Waduh, dahsyat, saudara. Apa enggak indah, saudara? Saudara pagi hari ini, meskipun, ya kan, saudara banyak tantangan untuk bisa datang. Tetapi kalau bisa datang beribadah, give the Lord the glory due to His name.
worship the Lord in the beauty of holiness or in holy array. Waduh, sangat dahsyat saudara. Bukankah kita jadi orang-orang yang berbahagia kalau kita seperti itu? Ayat terakhir. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara dan saya ada, diciptakan karena kehendak Tuhan. Bayangkan betapa jahatnya kita kalau kita nggak menyadari ini. Kita banyak orang menyadari dicipta untuk dirinya sendiri. Padahal kita dicipta untuk kehendaknya Tuhan. Untuk kemauan Tuhan. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi makanya saya katakan, aduh berbahagialah kita. Kalau kita saat ini ada dalam hadirat Tuhan. Kita sedang worship Him. Sangat luar biasa saudara. Bukankah kita orang-orang yang berbahagia? Saudara, 4 dari mission statement daripada gereja ini. Pertama, move by the love of God. Yang kedua, move by apa? Faith. Yang ketiga, move by the power of the Holy Spirit. Yang keempat, move for His glory. Gak ada yang kita ambil saudara. Yang pertama, move, kita bisa bergerak menggenapi visi yang Tuhan berikan dengan kasih Allah yang sudah dilimpahkan pada hidup kita. Yang kedua, kita imani, dengan iman kita bergerak. Dengan percaya, dengan trust Him, believe Him, kita bergerak. Yang ketiga, by the power of the Holy Spirit yang sudah diberikan kepada kita. Yang keempat, semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dahsyat gak? Dahsyat. Gak ada yang kita curi. Saudara ada dalam satu perahu, dalam gereja ini, dalam satu misi. Karena mission bukan akan datang tapi sekarang. Dan ini yang sedang kita lakukan sekarang. Saudara boleh lihat, saya sendiri yang dapat visi ini, yang dapat misi ini. Sepak terjang saya pun juga sudah jelas. Saya gak ada cari nama, gak ada cari supaya populer, gak ada cari supaya dipuji orang. Itu semua harus untuk Tuhan. Ini harus kita lakukan. Tuhan, semua hanya untuk-Mu. Aku hanya alat saja. Terima kasih Engkau yang sudah memanggilku. Terima kasih Engkau yang sudah memberikan Roh Kudus ke dalam hidupku. Memberikan otoritas dan kuasa dalam hidupku. Sehingga hidupku berbeda dengan dunia. Maka saudara, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah